Apa yang dipikirkan oleh MK ini, saya terus terang ya, putusan yang barusan itu. Tetapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Putusan usia 40 tahun minimal untuk nyalon presiden atau calon wakil presiden. Oke lah, itu masih bisa diterima ya. Tapi yang lucu lagi, MK mengeluarkan produk baru. Produk baru adalah atau calon tersebut pernah menjadi kepala daerah atau sedang menjalani sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan langsung. Kan itu intinya. Nah, yang saya bingung itu ada di wewenang dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Wewenang, orang nggak biasa melakukan judicial review. Judicial review, menguji, mereview, melihat apa sih hasilnya. Di Undang-Undang Dasar Pasal 24C ayat 1 dan 2 sudah jelas 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang yang berkenaan atau apa ya? Yang berkenaan dengan Undang-Undang Dasar. Ada lagi yang kedua, menguji undang-undang yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, membubarkan atau meneliti atau apalah ya, menyidangkan, membubarkan partai politik. Yang keempat, menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Ini jelas dikatakan wewenang MK Mahkamah Konstitusi itu hanya 4. Siapa yang membuat produk-produk aturan, membuat produk-produk hukum, itu jelas ada di legislatif itu positif, termasuk DPD bersama-sama dengan eksekutif. Ini produk-produk hukum. Nah, kalau MK, apakah dia berwenang membuat produk hukum? Menurut saya, yang dibikin tadi, yang dinyatakan bahwa disetujuinya gugatan dari 2 orang mahasiswa adik-beradik itu untuk memasukkan poin-poin seperti pernah menjadi kepala daerah atau sedang menjadi kepala daerah. Nah, ini kan menurut saya cukup aneh juga. Bahkan pokoknya tidak ada. Ini jelas, hukum kan absolut, saklek, tidak ada bantahan, dan sangat disayangkan menurut saya. Menurut saya, si goblok ini inkonstitusional. Banyak inkonstitusional, bahkan inkonsistensi. Seperti sehari sebelumnya gugatan 2 mahasiswa itu sudah dicabut. Kok ini malah direview lagi? Sebagian dikabulkan, sebagian tidak. Jadi bagaimana nih? Sedangkan untuk hasil dari produk nih, yang tanda petik saja lah, produk MK yang mengatakan diantaranya memutuskan calon atau tadi selain 40 tahun minimal atau itu ada ataunya, pernah menjabat sebagai kepala daerah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Ya, itu ada wali kota, bupati maksudnya kan, gubernur. Bagaimana mungkin KPU sendiri yang mau membuat produk-produk juga, produk yang sudah dibebankan oleh aturan, dibebankan oleh undang-undang, bahwa KPU akan membuat produk-produk aturan yang berlaku ini. KPU itu dia harus berkonsultasi dengan DPR RI. Sekarang masa reses DPR RI, nah itu sudah terjadwal kan, sudah ada waktunya. Ini tinggal detik-detik akhir pendaftaran. Bagaimana KPU mau berkonsultasi dengan legislatif untuk menyelesaikan apa yang diputuskan oleh MK sendiri? Jadi, apa jadinya putusan ini? Saya tidak mengerti. Ini banyak loh yang berkomentar-komentar, pengamat-pengamat hukum, ahli-ahli hukum. Terus terang, saya bukan ahli hukum, tetapi saya pun menilai, ini apa tugas MK sampai ngurusin yang seperti ini, sampai mengatur yang seperti ini.
Saya rasa jangankan sarjana hukum, anak sekolah pun sudah tahu. Oh, ini yang ada di Undang-Undang Dasar. Pasal 24C ayat 1 ayat 2 UUD 1945. Tahu sudah. Jadi tidak perlu juga menurut saya banyak kajian ini kajian itu. Nah, saya tidak tahu nih nanti bagaimana jadinya ya. Bagaimana jadinya aturan yang dibuat atau putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Saya tidak membicarakan siapa yang mau dimajukan. Oh tidak, bukan itu. Tetapi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi jelas salah. Mahkamah Konstitusi bukan lembaga yang memproduksi, mengolah sehingga menjadi undang-undang. Tidak menjadi aturan. Dia hanya melakukan pengujian, mereview, cocok atau tidak. Nah, ini kan membingungkan ini KPU. Baik, kita sikapi saja secara bijak. Dan sayangnya, putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat awal dan akhir yang mengikat. Wah, luar biasa. Janganlah yang seperti ini dimanfaatkan. Sayang, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat open legal policy-nya ini justru diambil alih dan dijadikan beban politik mahkamah untuk memutusnya. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat cemas dan khawatir Mahkamah Konstitusi justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political question yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik kepada mahkamah. Kalaupun ditafsirkan sebaliknya juga, kalau KPU mau mengubah peraturan kan juga harus dikonsultasikan. Sekarang DPR-nya sudah reses. Tapi apakah reses DPR itu akan menunda semua proses ini? Karena pemilu pendaftaran calon presiden akan dilaksanakan tanggal 19, hari ini sudah tanggal 17. Saya kira mau tidak mau KPU segera menghadap pimpinan DPR dan melakukan konsultasi terhadap persoalan ini, dan pimpinan DPR tentu dapat mengundang anggota-anggota DPR terkait dengan masalah ini, khususnya Komisi 3 DPR untuk mengkonsultasikan setidak-tidaknya 1 kali pertemuan. Keterbatasan waktu Komisi Pemilihan Umum, waktu yang mepet dengan pendaftaran capres dan calon wakil presiden, ini bisa saja menjadikan masalah yang cukup berat bagi kita. Apakah KPU dengan waktu yang singkat bisa cepat menyelesaikan itu? Apakah pemilu ini akan menjadi masalah dengan sedemikian penundaan? Bagaimana dengan partai-partai, calon-calon yang sudah mempersiapkan diri? Jangan sampai terjadi sesuatu atau dalam sebutan yang kemarin, adanya potensi penundaan pemilu. Dan ini bisa saja terjadi. Kesempatan-kesempatan seperti ini, ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi-situasi yang keruh ini.